Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1083. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Senyum. Tuanku, saat ini Jenderal Keong dan yang lainnya hati mereka terkejut dan mereka bahkan melihat ke arah Qingchen. Di alam semesta ini, status klan hantu dan klan Warajegnya sebenarnya sangat dekat dan keduanya merupakan ras besar di bawah komando ras iblis. Namun, status klan hantu pecakar langit di medan perang 10.000 ras itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Warajeg. Mereka bahkan tidak memiliki master di puncak ranah yang mulia panah. Akan tetapi, patriark dari klan hantu pecakar langit dikabarkan bahwa itu adalah master di ranah yang mulia bumi. Dan sudah jelas bahwa kekuatan ras hantu pencakar langit ini jauh lebih tinggi dari ras Warajeg mereka. Maaf, aku tidak tertarik. Ayo pergi, kata Qingchen. Dia mengabaikan kata-kata Mo Yuantian itu. Dan Qingchen berkata langsung kepada boneka batu yang mengendalikan kapal luar angkasa untuk segera pergi dari sini. Apakah kamu tidak ingin mendengarkan kata-kata orang tua ini? Kata Mo Yuantian. Dia tidak menyangka Qingchen akan menolaknya. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba napas dingin menyebar keluar dari galaksi bintang neraka. Dan beberapa kapal luar angkasa yang semula ingin mendekat pun telah mundur. Mo Yuantian itu adalah orang yang kejam. Jika dia menyinggung perasaannya, maka itu akan menjadi akhir hayatnya. Tidak peduli apa kata-katamu, aku tidak akan menjualnya. Mengapa? Apakah kamu masih berani melakukan sesuatu di galaksi bintang neraka ini? Kata Qingchen. Dia mencibir. Ekspresi Mo Yuantian benar-benar berubah saat ini, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Oke, sangat bagus, kata Mo Yuantian. Dia tersenyum muram. Yang mulia begitu sombong hanya dengan mengandalkan aturan yang tidak bisa digunakan di galaksi bintang neraka ini. Warajeg kecil, kamu ingin melihatnya? Dari galaksi hantu ini, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri seperti itu? Kata Mo Yuantian. Dia berkata dengan kesal, akan tetapi dia tidak marah. Namun dia memandang Qingchen dan kelompoknya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang mati. Beberapa anggota klan Warajeg benar-benar mencari kematian. Suku Warajeg ras lemah dari suku Warajeg. Mereka berani memberontak melawan Mo Yuantian yang kejam. Jika Mo Yuantian membunuh orang-orang Warajeg di pasar gelap, Warajeg mungkin tidak akan mengatakan apa-apa, kan? Banyak orang di sekitar menggelengkan kepala mereka. Akan tetapi mereka tidak bermaksud menunjukkan rasa kasihan. Sebaliknya, mereka memandang Mo Yuantian dengan iri. Mereka semua melihat bahwa Qingchen dan yang lainnya sebelumnya telah menangkap beberapa ikan Shenguang di sini. Tampaknya ikan Shenguang pada akhirnya akan jatuh ke tangan Mo Yuantian. Ayo pergi, kata Qingchen seraya melirik Mo Yuantian dengan dingin. Dia mencoba menanggungnya dan kemudian dia akan melihat siapa yang akan tertawa di akhir. Qingchen berkata dengan dingin dan segera memerintahkan kapal luar angkasanya untuk terus berlayar menuju kedalaman sungai bintang neraka. Ikuti. Tidak lama setelah Qingchen pergi, Mo Yuantian berkata dengan dingin dan tiba-tiba kapal luar angkasanya melaju perlahan ke arah yang dituju oleh Qingchen. Ayo pergi dan ikuti juga. Sementara beberapa kapal luar angkasa lainnya juga mengikuti satu demi satu dari belakang. Ada yang penasaran melihat pertarungan antara Mo Yuantian dan Qingchen. Dan ada pula yang tahu bahwa setelah Qingchen menangkap banyak ikan Shenguang, mereka ingin mengikuti Qingchen untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Mo Li, apakah kamu baru saja menyadarinya? Di belakang semua kapal luar angkasa itu nampak Raja Iblis Api Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tubuhnya menggigil dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Orang itu, aku tidak salah mengenalinya. Itu benar-benar orang itu, kata Molly. Wajah Molly saat ini juga sedikit jelek. Sial, kenapa orang ini juga datang ke pasar gelap dan juga datang ke sungai bintang neraka ini? Bagaimana orang ini bisa bersama orang-orang dari Warajeg? Bukankah dia dari camp ras manusia? Kata Raja Iblis Api Merah. Dia mengerutkan kening. Bagaimana saya mengetahui hal itu? Kata Molly. Dia menulis dingin.
dengan kemampuan orang ini, apalagi bersama orang-orang Warajeg. Bahkan jika aku masuk ke dalam ras iblis, aku tidak terkejut. Ku dengar anak ini dikejar oleh leluhur iblis dari ras iblis. Lalu haruskah kita memberitahu ras iblis secara diam-diam agar orang-orang ras iblis itu, kata Raja Iblis Api Merah. Diam. Nama leluhur iblis tidak boleh mudah diucapkan jika tidak dengan kekuatan yang maha kuasa itu memberkati jiwa. Mungkin akan mampu mengunci kita melalui napas dunia bawah ini. Dan akan ada dewa dan roh naik 3 kaki, beberapa namanya pasti bukan omong kosong, kata Molly. Dia buru-buru berkata. Raja Iblis Api Merah segera menutup mulutnya mengetahui bahwa dia berbicara omong kosong. Kenapa memberitahu leluhur iblis itu? Iblis itu bukanlah hal yang baik. Ayo pergi, kita harus pergi dari sini. Anak itu tidak mudah mati, tetapi aku tidak menyangka aura di tubuh anak itu akan begitu kuat. Dan setidaknya dia telah mencapai setengah langkah yang mulia. Mengatakan ini, Molly menyipitkan matanya. Saya hanya berharap dia tidak akan menerobos ranah yang mulia sebelum saya. Memikirkan hal ini, Molly tidak dapat menandiri lagi. Ayo kembali sekarang. Selama bertahun-tahun kita telah menyiapkan semua materi. Pergi langsung untuk terobosan ranah yang mulia saya. Dan Tuan Qian, Anda akhirnya dapat memulihkan tubuh fisik Anda sendiri, kata Molly. Dia segera kembali menuju ke pasar gelap bersama dengan Raja Iblis Api Merah. Adapun untuk Qin Chen, mereka berdua tidak khawatir sama sekali. Kembali kepada Qin Chen saat ini di atas Sungai Bintang Galaksi. Qin Chen dan yang lainnya terus berkendara menuju ke dalaman Sungai Bintang Neraka. Di jalan, beberapa orang sedang menghitung keuntungan mereka. Aku baru saja menangkap 15 ikan sen guang, bagaimana denganmu, kata Gu Limo. Aku telah menangkap 17, kata Ki Buman. Mereka menghitung ikan sen guang yang telah mereka tangkap sebelumnya. Banyak ahli kuat telah menangkap selusin ikan sen guang, tetapi itu memerlukan waktu selama ratusan tahun. Namun, mereka menangkap lebih dari selusin ikan sen guang per hari. Mengapa hal ini tidak membuat mereka begitu bersemangat? Aku punya 23 ekor ikan sen guang di sini, kata Jenderal Qiong. Dia juga berkata dengan senang. Dialah yang paling banyak memancing sebelumnya. Tuan ini, saya juga menangkap 19 ikan sen guang, kata orang tua kecil itu. Namun dia memandang Qin Chen, karena dia tahu betul bahwa bukan kemampuannya yang menangkap ikan sen guang ini, akan tetapi Qin Chen, karena tanpa Qin Chen dia tidak akan pernah menangkap ikan sen guang sebanyak ini. Karena kamu menangkapnya sendiri, kamu bisa menyimpannya sendiri, kata Qin Chen. Dia meliriknya seraya tersenyum. Ada lebih dari selusin ikan sen guang, dia belum memikirkannya. Berpikir bahwa pada gelombang panen sebelumnya, Qin Chen telah menangkap lebih dari 100 ikan sen guang. Dan setiap ikan sen guang juga ukurannya lebih besar. Dari segi hasil panen, Qin Chen lah yang paling banyak. Namun permasalahan lain saat ini juga muncul. Tuanku, orang-orang itu masih mengikuti kita, kata Jenderal Qiong seraya melirik permukaan galaksi bintang neraka dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak dapat melihat banyak, namun dia masih merasakan napas kapal bintang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti mereka dari belakang. Qin Chen mengerutkan kening meskipun dia tidak takut kepada orang-orang itu. Akan tetapi, jika ini terus dibiarkan, maka dia tidak punya kesempatan untuk memancing lagi. Tahukah kamu di mana ada jedi di Sungai Bintang Neraka ini, kata Qin Chen. Dia bertanya kepada orang tua kecil itu. Jedi? Orang tua kecil itu terkejut, akan tetapi kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Saat ini di belakang kapal luar angkasa milik klan hantu pencakar langit juga terus bergerak lebih dalam mengejar Qin Chen. Selain itu, selain kapal hantu pencakar langit, terdapat juga kapal-kapal luar angkasa lainnya yang tentu saja merupakan kapal-kapal luar angkasa dari kekuatan lainnya. Tidak, sepertinya ada yang salah dengan arah ini. Arah ini itu sepertinya menuju ke segitiga kematian Bermuda. Tiba-tiba seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Di saat sebuah pemikiran terlintas di benak mereka. Karena mereka menyadari bahwa lokasi yang dituju oleh Qin Chen ternyata itu menuju ke segitiga kematian Bermuda. Apakah anak ini mencari kematian? Dia pergi ke segitiga kematian Bermuda. Itu adalah posisi yang paling berbahaya di galaksi dekat pasar gelap ini, kata seseorang. Segitiga kematian Bermuda itu adalah kawasan terlarang yang sangat menakutkan.
di galaksi bintang neraka. Tidak akan ada yang berani memasukinya, karena semua yang masuk tidak pernah bisa keluar hidup-hidup. Bahkan ahli Tianjun pun tidak dapat mengintip materi sebenarnya. Dulu, ada seorang dewi yang ingin mendalami misteri. Namun begitu dia memasuki kedalaman segitiga kematian Bermuda, seseorang kemudian mendengar jeritan-jeritan. Dunia bergemuruh, dan hujan darah pun turun. Segitiga kematian Bermuda, kata Mo Yuntian. Dia juga mencibir ketika dia melihat peta bintang. Arah yang dituju anak ini hanyalah pinggiran luar segitiga kematian Bermuda. Tempat itu adalah tempat terlarang bagi kematian. Bahkan ahli Tianjun pun tidak akan berani masuk. Dia hanya ingin menggunakan reputasi segitiga kematian untuk membuatku takut. Saya semakin menghargai anak ini. Tidak apa-apa, tetap ikuti saja, kata Mo Yuntian. Dia berkata dengan dingin. Namun sebelum suaranya itu turun, tiba-tiba boom, ada ledakan. Sungai di bawahnya tiba-tiba bergejolak, dan gelombang besar tiba-tiba terbentuk di kejauhan dan menghantam kapal terbangnya. Tidak kembali, kata Mo Yuntian. Ekspresinya berubah drastis dan dia buru-buru berteriak agar yang mengendalikan kapal luar angkasanya untuk dengan cepat bergegas kembali. Haluan kapal pun dengan cepat diputar dan kapal itu pun dengan cepat bergerak mundur. Tetapi kapal luar angkasa lainnya mungkin tidak bisa mundur secepat itu, dan boom, gelombang besar itu seketika runtuh dan beberapa kapal luar angkasa langsung terbalik. Dan semua yang ada di kapal itu pun langsung mati tertelan ke dalam pusaran ombak. Setelah gelombang besar itu berlalu, lusinan kapal luar angkasa yang mengikuti Qin hanya lolos 7 atau 8 kapal. Sementara semuanya tetap berada di sungai yang tenang di kejauhan dengan ngeri melihat pemandangan ini. Di kejauhan, Mo Yuntian juga berkeringat dingin. Jika bukan karena ukuran kapal luar angkasa mereka dan kemunduran kapal luar angkasa mereka yang cepat, mereka mungkin sudah mengikuti jejak orang-orang yang mati itu. Ombak besar menghilang dan kapal luar angkasa yang telah terbalik sebelumnya keluar lagi. Akan tetapi tidak ada lagi orang yang hidup di dalamnya. Hanya boneka batu tumpul yang mendesak kapal luar angkasa, yang nampak masih mengendalikan kapal luar angkasa. Karena batu itu telah diprogram, akhirnya batu itu pun pergi ke pasar gelap. Tuan Mo Yuntian, tidak bisakah kita mengikuti anak itu? Di kapal luar angkasa Mo Yuntian, seorang pria nampak bertanya kepada Mo Yuntian. Dasar kamu hantu berkepala besar. Dengan ombak sebesar itu, saya khawatir anak itu sudah lama mati. Mungkin di antara kapal luar angkasa ini, salah satunya adalah yang anak itu tumpangi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo kembali, kata Mo Yuntian seraya memukul pria itu dengan palu dan berkata dengan marah. Kapal luar angkasa Mo Yuntian pun dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Mereka pun mundur dan pergi dari sini. Mereka tidak pernah berani tinggal di sini lagi sama sekali. Saat ini di pinggiran segitiga Bermuda, Qin bersila di atas kapal perang luar angkasa. Dia mengamati dalam diam untuk waktu yang lama, lalu kemudian membuka matanya. Orang-orang itu akhirnya pergi, kata Qin. Dia berkata sambil mencibir. Di dalam persepsinya, aura di belakangnya telah menghilang dan hatinya dilepaskan. Tuanku, apakah kamu ingin? Orang tua kecil itu berjalan ke depan dan berkata dengan gemetar. Melihat dunia gelap di sekitarnya, hatinya penuh ketakutan. Tak sulit baginya membayangkan Qin berani membiarkan kapal luar angkasa memasuki segitiga kematian Bermuda. Ini adalah tempat terlarang paling menakutkan di sungai bintang neraka, dan ahli Tianjun pun tidak akan berani untuk menyeberang. Sedangkan beberapa dari mereka datang ke sini untuk mencari kematian. Gelombang badai dahsyat dikabarkan kerap terbentuk di segitiga kematian Bermuda. Setelah tersapu ombak besar di sini, tidak ada yang bisa bertahan. Gemuruh. Orang tua kecil itu melihat sekeliling dan melihat galaksi di sekitar sini. Itu terus-menerus melonjak, gelap, dan mengalir, seperti gelombang kematian dari api penyucian untuk menelan mereka. Jenderal Qiong dan Gu Limo juga merasa sedikit gemetar di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan sekali tersapu ombak di sini, mereka pasti akan terjatuh di tempat. Jangan khawatir, kata Qin seraya memandang orang tua kecil yang ketakutan. Saya tidak akan benar-benar memasuki segitiga kematian Bermuda. Ini hanyalah pinggiran dari segitiga kematian. Itu tidak akan terlalu berbahaya, Anda dapat yakin, kata Qin. Meskipun klan hantu pencakar langit dan orang lainnya
yang mengikuti Qin telah pergi. Namun Qin tiba-tiba menjadi tertarik dengan tempat yang disebut segitiga kematian Bermuda ini. Karena setelah Qin masuk ke sini sebelumnya, jiwanya langsung merasakan denyutan yang kuat antara langit dan bumi. Sepertinya ada beberapa rahasia. Dan di saat yang sama, pola galaksi yang sebelumnya terukir di palu perbaikan langit juga tiba-tiba menyala. Qin merasa seperti dia terintegrasi dalam aturan galaksi dunia ini. Dan samar-samar merasakan kedalaman segitiga kematian. Napas yang mencekiknya. Apa hubungan antara galaksi bintang neraka dan palu perbaikan langit? Mengapa palu perbaikan langitku bisa menyebabkan perubahan seperti itu? Kata Qin, dia bermeditasi. Galaksi bintang neraka ini sangat aneh dan membuatnya merasakan rahasia yang tak ada habisnya. Tetapi alasan kenapa dia bisa datang ke sini dengan selamat bukan karena takut dengan gelombang besar segitiga kematian Bermuda, akan tetapi itu karena Xiaolong. Xiaolong telah tinggal di sungai bintang neraka sepanjang tahun, dan Xiaolong mengetahui semua tempat di sungai bintang neraka dengan sangat baik. Segitiga kematian Bermuda itu adalah jadi bagi para pejuang dari 10.000 ras di pasar gelap. Akan tetapi, tidak ada artinya bagi Xiaolong. Bahkan disinilah Xiaolong sering bermain. Ayo lanjutkan. Di bawah bimbingan Xiaolong, Qin memimpin kapal luar angkasa dan berlayar dengan hati-hati ke segitiga kematian Bermuda. Boom, boom, boom. Terjadi ledakan-ledakan di kejauhan dan di sekeliling. Ombak besar menghantam. Ombak besar itu tingginya hanya beberapa kaki, tetapi ada ombak besar yang tingginya ratusan kaki dan bahkan ribuan kaki. Itu benar-benar menutupi langit dan matahari. Seluruh galaksi ini tampaknya sedang melakukan kerusuhan, dan kapal luar angkasa yang ditumpangi Qin dan yang lainnya terus-menerus bergetar. Dan kapal luar angkasa itu sepertinya akan terbalik. Tuanku, saya benar-benar tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Kedepannya adalah jadi di segitiga kematian Bermuda. Mengatakan ini, orang tua kecil itu benar-benar ketakutan. Lokasi di mana kita berada sebelumnya berada tepat di luar segitiga kematian Bermuda. Dan lebih jauh lagi itu adalah segitiga kematian Bermuda yang sebenarnya. Meskipun segitiga Bermuda dikabarkan merupakan jadi, namun itu memiliki harta karun yang luar biasa dan bahkan mengandung rahasia galaksi bintang neraka. Ada banyak master di klan yang ingin memasukinya dan menemukan rahasia di galaksi bintang neraka ini. Akan tetapi semua master yang masuk tidak pernah keluar hidup-hidup. Tuanku, kamu harus berhati-hati. Qin pun segera merasakan ada badai petir di sini yang sangat kuat. Baru saja Qin mendekat, rambut dingin di seluruh tubuhnya berdiri di bawah medan gaya tak kasat mata ini. Qin merasa jika dia terburu-buru masuk ke dalam, maka dia pasti akan jatuh di sini. Dan Xiaolong juga mengirimkan berita kepada Qin bahwa Xiaolong hanya dapat membawa Qin ke sini. Karena jika Xiaolong membawa Qin lebih jauh lagi, maka itu adalah tempat yang paling menakutkan di galaksi ini. Xiaolong sendiri bahkan belum pernah memasuki kedalaman itu. Karena di dalam sana itu adalah kawasan terlarang bagi semua makhluk yang ada di laut bintang neraka. Dan tidak ada makhluk yang bisa memasukinya, kecuali jika Xiaolong telah berubah menjadi naga. Dalam ingatan warisannya, hanya setelah Xiaolong berubah menjadi naga, barulah dia memenuhi syarat untuk memasuki zona kematian itu. Dan jika tidak, begitu dia masuk, niscaya dia akan mati. Area terlarang bagi makhluk laut di sungai bintang neraka. Qin bergumam, bahkan makhluk laut seperti Xiaolong tidak bisa masuk. Segitiga kematian Bermuda ini memang sangat misterius. Kuncinya adalah memori warisan Xiaolong. Selama Xiaolong berubah menjadi naga, maka Xiaolong akan memenuhi syarat untuk memasukinya. Tampaknya segitiga kematian Bermuda ini pasti adalah sebuah tempat rahasia khusus. Tuanku, ayo cepat kembali, kata orang tua kecil itu. Tubuh gemetar orang tua kecil itu hampir menangis. Tidak bisakah aku membayarmu biaya pemandu? Qin tersenyum dan dia pun menepuk bahu orang tua kecil itu dan lalu berkata, "Jangan khawatir, di sini aman. Ayo kita pergi memancing." Setelah mengatakan itu, Qin pun duduk di luar kapal luar angkasa. Qin mengambil alat pancingannya dan Qin pun mulai memancing dengan santai. Saat ini orang tua kecil itu benar-benar menjadi gila. Memancing di segitiga kematian Bermuda, apakah ini terlalu istimewa? Ini adalah pertama kalinya orang tua kecil itu melihat seseorang sebesar Qin.
Bahkan jika dia adalah master tertinggi dari beberapa ras top, dia takut tidak akan ada yang berani memancing di segitiga kematian Bermuda. Ayo, apa yang kalian lakukan? Ayo pergi memancing bersama. Xiaolong mengatakan padaku ada banyak hal bagus di sini, kata Qin Chen. Dia berkata kepada Guillemot dan yang lainnya. Qin Chen bukan orang bodoh. Jika tempat ini berbahaya, maka Qin Chen tidak akan mengolok-ngolok hidupnya sendiri. Dan sebaliknya, Qin Chen mengetahui dari Xiaolong bahwa di sini memang aman. Ini adalah zona aman dari segitiga kematian Bermuda. Terlebih lagi, mereka baru saja datang ke sini melalui area reguler gelombang raksasa. Gelombang raksasa berikutnya akan menjadi kacau dan akan memakan waktu setidaknya setengah tahun agar gelombang raksasa berikutnya kembali ke keteraturan. Dan kemudian Xiaolong dapat membawa mereka pergi dari sini dengan aman. Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak kembali saat ini. Melihat Qin Chen dengan sabar menangkap ikan lagi meskipun orang tua kecil itu depresi, namun dia tidak bisa mengendalikan pikiran Qin Chen. Dia pun hanya bisa duduk dengan ekspresi pahit dan dia pun mulai memancing ikan. Memancing ikan di segitiga kematian Bermuda, dan jika dia menyebarkan ini, orang tua kecil itu takut dia akan menjadi pemandu pertama di pasar gelap yang melakukan ini. Melihat Qin Chen begitu santai, Jenderal Qiong, Guillemot, dan yang lainnya pun mulai memancing.